Manchester City dilanda krisis, kalah 7 kali, kena mental, dan terancam gagal total di Liga Champions. Manchester City sedang mengalami krisis di musim ini dan pundit Rio Ferdinand mengatakan bahwa mereka memiliki mentalitas yang hancur setelah penampilan buruk mereka berlanjut di kandang Juventus. Man City terancam tidak lolos ke babak selanjutnya setelah mengalami kekalahan 0-2 atas Juventus di Liga Champions 2024/25, Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 dini hari WIB, dan membuat mereka berada di peringkat 22 klasemen. 24 tim terbaik akan lolos ke babak berikutnya dengan 8 tim teratas langsung lolos tanpa melalui babak playoff dan Man City, yang menjuarai kompetisi ini pada musim 2022/23, hanya berjarak 1 poin dari tim papan bawah. Tim asuhan Pep Guardiola akan menghadapi Paris Saint-Germain di laga tandang berikutnya, dengan tim asal Prancis tersebut menempati posisi eliminasi pertama, yang berarti semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir, yang akan dimainkan Man City di kandang klub Brugge pada akhir Januari. Namun, kekalahan atas Juventus membuat Man City kini hanya memenangkan 1 dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan ini merupakan kekalahan ke-7 mereka dalam kurun waktu tersebut. Dan untuk pertama kalinya dalam karir kepelatihannya, Guardiola gagal memenangkan 3 pertandingan beruntun di fase grup Liga Champions. Sementara itu, bagi The Citizens, ini adalah laju terpanjang yang mereka alami sejak musim 2014/15. Melihat periode tersebut, membuat Ferdinand yakin bahwa Man City tengah mengalami masalah mentalitas. Sang pundit menjabarkan bagaimana sisi mentalitas permainan dapat memberikan dampak yang begitu besar. Salah satu hal yang menarik dari kekalahan ini adalah bahwa ada sedikit mentalitas yang rusak dalam tim. Dari sebuah tim yang dibangun dengan para pemain yang, jika mereka melakukan kesalahan, hal itu dengan cepat dilupakan. Mereka melakukan kesalahan sekarang dan ada rasa mabuk untuk beberapa fase permainan berikutnya, dan saat itulah kesalahan terjadi. Anda berpikir akan ada kesalahan lain kapan saja. Tampaknya ada kebingungan tentang bagaimana bereaksi dan apa yang harus dilakukan. Sepertinya mereka sudah mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka pasti tahu, namun membuat para pemain di lapangan kurang percaya diri. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu, itulah bagian yang sulit. Pep Guardiola jadikan Manchester City klub terakhir. Manchester City nampaknya akan menjadi klub terakhir yang merasakan tangan dingin Pep Guardiola. Dia mengaku tak tertarik melatih klub lain di masa depan. Guardiola sudah memasuki tahun ke-8-nya sebagai manajer City, periode terlama dalam kariernya. Sepanjang melatih City, Guardiola mendapatkan banyak gelar, termasuk 6 Premier League dan 1 Liga Champions. City tidak mau kehilangan Guardiola buru-buru dan memperpanjang kontraknya sampai 2027, dari seharusnya habis musim panas tahun depan. Periode yang terbilang sangat lama untuk Guardiola, yang cuma bertahan maksimal 5 musim saat menangani Barcelona dan 3 tahun di Bayern. Wajar jika Guardiola menyebut City bakal jadi klub terakhir dalam kariernya. Ketika kontraknya habis, Guardiola tidak mau menangani klub lagi dan terbuka opsi untuk menjadi pelatih tim nasional. Saya tidak akan melatih klub lain lagi. Saya bukan bicara soal masa depan, tapi ketika saya meninggalkan Man City, saya tidak akan pergi ke liga lain dan melakukan yang sama seperti sekarang. Saya tidak punya energi lagi untuk memulai sesuatu yang baru di klub lain, melalui proses latihan dan sebagainya. Tidak. Mungkin melatih tim nasional bisa, tapi itu berbeda ya. Saya tidak mau lagi berkeliling ke negara lain, berhenti di sana dan melihat segala prestasi yang sudah dicapai, berpikir apakah bisa lebih baik lagi. Anda tidak akan punya waktu memikirkan itu ketika disibukkan dengan banyak hal setiap harinya. Saya ingin meninggalkan itu dan bermain golf saja, tapi saya tidak bisa. Saya rasa berhenti adalah keputusan terbaik untuk saya. Jadwal Man City sudah padat musim ini, Pep Guardiola makin frustrasi dengan format baru di Piala Dunia Antar Klub 2025. Manajer Manchester City, Pep Guardiola,
beberapa kali mengkritik jadwal pertandingan musim ini yang sangat padat. Belum lagi ada potensi main di 2 laga playoff fase knockout Liga Champions dan tentu saja Piala Dunia Antar Klub 2025. Tantangan besarnya adalah fakta bahwa Man City akan memulai musim depan dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Dengan Piala Dunia Antar Klub 2025 melibatkan 32 tim, Man City dipastikan minimal harus menjalani 3 tambahan laga, dengan maksimal 7 pertandingan harus dijalani. Pep Guardiola mengkritik keras jadwal yang menurutnya sudah tidak masuk akal. Guardiola bahkan mengusulkan agar Premier League 2025/2026 dimulai lebih lambat untuk Man City dan Chelsea, yang juga akan berkompetisi di Piala Dunia Antar Klub 2025. Namun, usul itu tidak mendapatkan respons positif. Pep Guardiola sudah mengungkapkan kekhawatiran tentang hal ini dan menyatakan dia tidak akan membiarkan FIFA menentukan siapa yang boleh dimainkan. Apa yang dimaksud dengan pemain yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? FIFA akan memberitahu saya siapa pemain yang lebih kuat dari yang lain. Saya tidak mengerti. Kami akan membawa seluruh skuad ke sana. Kami tidak pergi hanya dengan 11 pemain, kan? Jadi saya tidak tahu siapa lawan kami saat ini, tetapi kami akan pergi dengan seluruh skuad. Juventus vs Man City, Guardiola kesulitan bahas asa di Liga Champions. Manchester City sedang tidak baik-baik saja. Hal itu membuat Pep Guardiola ogah membahas soal memenangkan 3 laga sisa di Liga Champions, termasuk melawan Juventus. Jika merujuk pada 9 laga terakhir di semua ajang, Man City meraih 6 kekalahan. 3 laga lainnya berakhir 2 imbang dan 1 menang. Posisi Man City di klasemen Liga Champions sangat riskan dengan berada di urutan ke-20 setelah mengumpulkan 8 poin. 3 laga sisa pun harus bisa diraih untuk bertahan hidup. Guardiola merasa Man City harus mendapatkan kemenangan terlebih dahulu. Selanjutnya The Citizens baru bisa membahas hal selanjutnya. Saya sudah mengatakannya berkali-kali beberapa hari terakhir, kami tidak berada dalam posisi setelah melihat hasil dari 7-8 pertandingan terakhir untuk berbicara tentang memenangkan pertandingan secara menyeluruh. Kami harus memenangkan pertandingan terlebih dahulu, dan setelah itu kami harus melihat apa yang terjadi di pertandingan berikutnya, tetapi tentu saja kami berada dalam posisi seperti kami tidak menang melawan Feyenoord atau terutama tentu saja pertandingan pertama melawan Inter.